panjenengan barokah mengaminkan hadanipun beliau berdua, mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya sampaikan kemarin ketika di Akademik, ingin mengulang kembali, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran nyebutaken innal ladzina satamene wong akeh iku qalu padha ngucap sapa alladzina padha ngucap rabbuna Allahu rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Allah summa istaqamu mongko nuli cecek nuli istiqamah sapa alladzina yakni amanu billahi wa rasulih padha ngucap rabbunallahu terus wonten terusan summastaqamu wonten tafsiran summastaqamu yakni amanu billahi wa rasulih wa sabbitu alal iman padha netepaken iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wong-wong sing padha netepi iman turunkanlah malaikat diturunkannya kepada mereka ketika sakaratil maut sambil mengatakan Allah takhafu janganlah kalian takut wala tahzanu dan jangan kalian susah dan jangan kalian bersedih. Bersedih dengan apa? Yakni yaquluna lahum la takhafu ma baina aydikum min amri dunya. Jangan takut kalian, kata malaikat. Urusan-urusan kalian dari urusan duniawi jangan takut. Wa abshiru dan berbahagialah kalian bil jannati dengan surga allati yang kuntum ada kalian semua ikutu aduna tentawe sake sira kabeh yakni al jannah allati wa'adakumullahu bi lisan nabiyikum yakni berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh kalian yakni surga yang telah dijanjikan oleh nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya, kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat inda syakaratil maut. Karena di situ banyak iman terlepas dalam diri manusia dan disitulah keputusan terakhir kita semua akan menetapi sebagai orang mukmin, orang Islam napa mboten tergantung indan nazak inda syakaratul maut. Maka disitulah orang mulai merasakan takut yang sangat-sangat dahsyat ketika inda syakaratul maut. Kalau kemarin pernah saya sampaikan bahwa ada ayat yang menyatakan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka tidak perlu kita bahas orang-orang yang sudah mendapatkan yusabbitullah, orang-orang yang mendapatkan kaul sabit, ya, sering kula aturaken panjenengan bahwa
tiang-tiang sing pun pikantuk kaul sabit niku pun dijamin tetap Islamipun, tetap imanipun sowan dhateng Allah beto iman tak pastikan selama manusia mendapatkan yang namanya kaul sabit jenenge la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah, pengriki kabeh wong niku merasa takut inda syakaratul maut. Maka dengan ketakutan-ketakutan yang dihadapi manusia tatkala sakaratul maut, maka beraneka macam bisyarah, beraneka macam bebungah yang disampaikan oleh para malaikat ketika tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka ketika datang sakaratul maut menghampiri manusia di antara kita pasti ketakutan. Baru menyadari bahwa kita akan sampailah sebuah zaman, sebuah alam yang di situ hanyalah balasan Allah yang akan kita dapat atas sesuai yang kita amalkan. Wong-wong padha rumangsa tenan butuh karo Allah nalika sakaratul maut. Maka tak satupun manusia yang tidak ketakutan. Maka dengan pekewuh yang begitu dahsyat dimanfaatkan para iblis laknatullah untuk menggoyahkan iman manusia di tengah-tengah sakaratul maut, yang di tengah-tengah kehausan yang sangat dahsyat. Datang iblis laknatullah membawa segelas air es susu atau susu madu jahe es, ditawarkan pada kita. Hauskah kamu, wahai saudaraku? Haus? Maukah kau minum minuman yang segar dingin niki? Mau. Tapi sampaikan dulu bahwa la ilaha. Sampaikan, ucapkan, akui bahwa tidak ada Tuhan. Tidak bisa kalau saya gitu ya. Kalau kamu tidak bisa mengatakan la ilaha, katakan anna Isa ibnullah. Kamu harus memiliki keyakinan bahwa Isa itu anak Allah, anak Gusti Allah rabi karo Maryam. Kula jenengan kon menyaksikan dari Gusti Allah rabi karo Maryam, nyatane Maryam ranti bojo kok duwe anak. Berarti Nabi Isa anake Gusti Allah. Kon ngakoni ngoten-ngoten iku ben lepas iman kula jenengan akan keberadaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Iso ingkar iki. Wis genah lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak dianakkan. Lah kok ijek digodho kon muni anak Isa ibnullah. Nek sampeyan iso manut karo karepe iblis niki, maka jelas Islam akan lepas di tengah-tengah kula panjenengan. Iman akan lepas di hati kula panjenengan detik-detik sakaratul maut kula panjenengan. Dan itu sebagai penentu Islam lan botenipun kula panjenengan di detik-detik sakaratul maut kula panjenengan. Selamat botenipun kula jenengan tergantung innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pungkasane. Ijek cilik aling ibadah, nom-nomane mempeng ibadah, tuwek-tuwek ngawut sakarepe dhewe ya pirang-pirang naudzubillah. Tapi jangan khawatir, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang akan dimudahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, kata Kiai saya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap segala seseorang ini, kullun muyassarun akan dimudahkan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Lek memang kalau sampean bakate swarga aja kuwatir. Iman akan ada dalam benak kula panjenengan, sebagaimana ketakutan orang berbeda-beda sesuai dengan klaster masing-masing. Ngaten nggih. Sehingga dipun dawuhaken wa yuqalu al-bisyarah indal mauti ala khamsati aujuhin. Bisyarah nalika mati niku ana 5 werna. Bisyarah niku namine bebungah, Bu. Maka ada orang ketika mengkasih rezeki pada seorang kiai berbahasa bisyarah. Seorang murid maringi yatra datang guru niku mboten sebuah pembayaran akan pengajarannya, karena kita tidak mampu untuk membayar
guru kita yang memberikan ilmu pada kita, maka dikasih bahasa al-bisyarah. Apa bisyarah? Maknanya bebungah. Niki namung sekedar bebungah kemawon. Boten saged menawi seorang murid akan mengganti atas apa yang diperjuangkan guru kepada muridnya. Tidak akan pernah bisa. Maka bahasa yang layak untuk disampaikan oleh seorang murid pada guru ketika memberi sesuatu, entah memberi sarungkah, entah memberi kopiahkah, entah memberi uangkah, pasti hanya bicara namun sekedik niki sekedar bisyarah. Lho nalika kula sampean mati dipun dawuhaken al-bisyarah indal mauti ala khamsati aujuhin. Bisyarah nalikane mati berarti lek ngomongno indal maut berarti sakaratul maut. Makanya ada bahasa, ada talqin itu ada dua, talqinu indal mauti wa talqinu ba'dal maut. Talqin indal maut berarti sekarat mati dipun warai la ilaha illallah. Wong ijek megap-megap nika dipun talqin. Lah talqin seperti ini disebut talqinu indal maut. Berarti mulane ana donga Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Nyuwun diparingi rahmat nalika detik-detik kematian. Rahmate rupa apa? Tetep iman, tetep Islam. Wa rahmatan indal maut. Ketika kita dalam kondisi mu'ayyanati malakil maut, itulah yang dahsyat. Maka disampaikan bisyarah bagi orang yang sedang meninggal, orang yang akan meninggal dunia, orang yang sedang akan meninggal dunia. Oke, jadi sedang bahasane zaman hal. Indal maut berarti ketika kita detik-detik dipun sumerpaken Allah Israel, ada 5 bisyarah. Jenisnya sesuai dengan klaster masing-masing. Karena kalau sampean klasternya minggu. Awaluha klaster yang pertama li'amatil mu'minin, orang mukmin secara umum ketika mau detik-detik sakaratul maut, turunlah malaikat yang dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Mereka mengatakan orang-orang yang umumnya orang mukmin secara umum, buka kados kula ngene katut mukmin umum apa ora, yang yukon lahum disampaikan pada amatul mukminin, disampaikan la takhafu ta'bidal azab, aja tibu aja wediyu, la takhafu ta'bidal azab. Wong sing mukmin umum berarti di sini ketika kita mendengar Al-Maryam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha, kaya kelas kaya kula ngeten iki kaya nemplung neraka. Tapi ini yang ditakutkan. Tapi ketika kita dalam kondisi mukmin, malaikat turun, mukmin sing kelas umum nih loh. Ya sok dosa, sok ndak, sok dosa, sok ngrasani tanggane, sok pegelar kancane kaya kula ngene iki. Iku jenenge klaster mukmin umum namanya, Bu. Maka ketika mau wafat, Allah sampaikan turunkan malaikat, kasih tahu agar tidak begitu takut dia. Mulai warmati flora, wedi. Takutnya bukan main, percaya baru akan adanya akhirat. Percaya eneng Gusti Allah niki lek sakaratul maut. Aja sehat kaya ngene, kaya lah apa ibadah iki apa ngaji iki apa. Ijek urip jak ngaji iki rewel ra karo-karo wis sakaratul maut, baru dia percaya bahwa Allah ada, bahwa ngaji niku penting, engko kerasa nih lek pun sakaratul maut. Berbuat baik itu penting. Gelakno wong kuwi dosa, ngerti tenan nalika sakaratul maut tiba. Maka ketakutan akan tampak. Tapi ketika kita dalam kawasan klaster amatul mukminin, orang mukmin secara umum akan mengatakan damai ketika datang para malaikat yang mengatakan la takhafu ta'bidal azab, jangan kamu takut akan siksa yang abadi. Berarti kan neraka sih, Bu. Amatul mukminin wong sing ya percaya ya salah tapi ya rasan-rasan,
tapi yo megeli koncone, tapi yo ngrasani koncone, tapi yo ngelokno koncone. Niki mukmin umum, berarti ketika ada pemberitahuan dari Allah yang namanya bisyarah, la takhafu ta'didal adab, jangan takut bahwa siksaan itu selamanya ndak. Artinya jangan takut untuk kalian sing tau melok onar paling mujib kae to sampean aja wedi ora suwi kok sampean ning alam neraka ora suwi, siksamu gak suwi, sudah tersenyum Bu. Sekalipun kita masuk neraka tapi diinformasikan bahwa neraka kita tidak lama karena adalah takhafu ta'bidal azab yang artinya jangan takut bahwa nerakamu tidak akan lama kok, tenang aja lah. Quran kan menyampaikan wa in minkum illa waridha, ora ono sangka sampean kejaba teko ning neraka ya nek mbok angu-angu tok mbok nyemplung pisan ya ora ngerti, tapi itu pasti akan sampai ke sana delok tok dulure apa ora. Dulure nyemplung apa ora, kontore onar ben nyemplung apa ora. Tetulungi loyo karena kok ning kene, kene ora dhuwur dhewe ngono. Iya, tapi aku ndablek enak tulungi ini ya sakit. Tapi yang pasti orang klaster amatul mukminin, orang yang kelasnya orang mukmin secara umum ini akan dikasih bisyarah. Tenang yuk, tenang, neraka murasuwi ya. Dulu orang kok lawas kaya wong kafir kan ndak. Ya Allah, ngoten nggih. Masyaallah, sing tak mesem ae sing dikabari ngeten. Maka ketika dia wafat pernah kita membaca kitab yang boten silih itu wonten kitab Qatrul Ghais yang pernah kita kasih rasa ada. Kenapa ada mayat melungu? Kenapa ada mayat tersenyum ketika dia meninggal dunia? Katanya dalam kitab Qatrul Ghais itu ketika ada mayat yang tersenyum karena dipendawahkan layyamutal abdu hatta yara makanahu. Dengan berdasar lan yamuta, lan ngambil nasab yang mempunyai makna sesuatu yang tidak akan mungkin pernah terjadi. Lan ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada bahasa kita? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalur bakal merkoleh al-birra ing swarga, tafsirane birra al-birra niku bagusan hatta tunfiqu saenggo nginfakno sira kabeh mimma setengah sing perkara tuhibbuna kang padha cinta demen seneng sira kabeh iki ya watan layyamutal abdu hatta yara makanahu. Tidaklah mungkin seseorang kan mati hatta yara sehingga dia mengetahui makar tempat tinggalnya. Lah memang dia manggon neraka, roh gone neraka. Lah mangkan dan di swarga mesti ra bakal mati sampai roh swarga. Kenapa ada yang mati tersenyum? Karena tersenyumnya diberitahukan Allah akan surga. Mulane wong mesem layyamutal abdu, tidaklah seseorang mati hatta yara makanahu sampai dia tahu tempat. Ketika dia masuk surga, tentu dia tersenyum, Masya Allah, swarga yuk, lagu telakan yang on Airbnb yuk, yang tadi tuh terus yuk. Aku mahram roh swarga meninggal dunia kondisi tersenyum. Walaupun ada yang melongo, mungkin karena dia tahu neraka, tempatku di sana. Jadi kita kalau terus waktu ini, tempatnya dia mungkin tahu bahwa dia ditempatkan di neraka, na'udzubillah, maka dia tercengang. Orang yang tercengang pasti malah pobo. Betul ya Bu. Ya Allah. Maka ada bisyarah pun juga datang, dikasih tahu, tenang, kayak orang yang pastor mukmin umum, sekalipun panjenengan kuning neraka, tenang. Neraka murasuh ini paling bangsa rong dino suwi ya Bu, rong dino neraka padha karo 2000 tahun ning donya. Rong dino tak ning neraka padha karo 2000 tahun ning neraka ning donya. Suwi. Ya Allah, makane umat Nabi Muhammad yang kemarin yang tadi pagi kita bahas begitu panjang dan lebar. Insyaallah andai kita masuk dalam klaster amatul mukminin ini, karena kita ada sekarang kepedulian kita kepada sesama, kepedulian kita pada fuqara wal masakin, kepedulian kita kepada guru-guru kita, mosok gurune mlebu swarga, mosok amentala karo awake. Ya toh, berkali-kali kula matur, seorang kiai tidak akan masuk surga kecuali pendonasi
disurgakan lebih dulu. Karena dalam perdebatan panjang disampaikan ya, dalam satu riwayat bahwa orang haji, orang yang jihad, orang kaya, orang alim berdebat untuk mendahulukan siapa yang masuk surga. Ternyata orang yang masuk surga lebih dulu adalah para pendonasi, para dermawan itu yang dimasukkan surga. Mestinya Pak Kiai dimasukkan surga dulu. Tapi Kiainya bilang buatan malaikat. Karena saya bisa berjuang karena bantuan dari mereka si donatur kaya ini. Yang sehingga wayai kula macul buka kitab. Karena mereka yang mendonasi saya. Sehingga saya tidak perlu macul tak buruh nih. Karena mereka yang bantu saya. Dijulukan surganya. Ya. Nah, maka amatul mukminin, wong mukmin secara umum tetap lebu swarga. Dan perlu kita kasih bocoran bahwa kenapa Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bahwa disampaikan tadi pagi ono umat sampai Gusti Allah ndawuhne inni haramtu al jannata hatta tadkhula hatta apa supaya kelihatan dulu. Inni haramtu al jannah, aku haramkan surga untuk dimasuki siapapun sehingga kamu beserta umatmu masuk surga lebih dulu. Ini jaminan. Jadi swarga niku diharamne karo Allah dileboni sapa ae sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya dimasukkan lebih dahulu. Ya umat sing piye ya kemarin yukabbiruna Allah ala kulli sarab yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli siddatin wa rahmah. Umat Nabi Muhammad akan masuk surga bidul. Artinya upama kula jenengan kok transit wonten neraka, transit insyaallah ya suwe wis arek sepira gedene selawat jenengan pun sepiro gedene selawat jenengan inilah yang akan menentukan keselamatan kula panjenengan. Ya, bisyarah akan datang, maka tersenyum dia. Klaster mukmin umum niki akan tersenyum ketika dia mendengar berita. Jangan takut ya Mbak, sampeyan sing kon error sing bane teko keri kae to. Nggih, majukane rawel dugine keri tenang. Keri gak masalah, sing penting teko, sing penting ngenteni donga, arep kopi barokah niku sing keri. Timbang teko sik medun dhisik anggur teko keri melok donga. Wong ngoten nggih, jangan khawatir. La takhafu ta'bidal azabi, jangan kamu takut akan langgengnya siksa. Artinya klaster amatul mukmin mriki dinyatakan surga dan nerakanya tidak lama. Klaster yang kedua yakni la tabquna fil azabi abadan, yakni ada pentafsiran di sini, yakni la tabquna fil azabi abadan. Wa yasfa'u lakumul anbiya was-salihun wa la tahzanu ala fawjil awab. Nah, niki ternyata Bu, kenapa amatul mukmin kok tidak lama di neraka? Aila tabquna fil azabi abadan, karena wa yasfa'u lakumul anbiya was-salihun, karena ditolongnya jenengan oleh para nabi, ditolongnya jenengan oleh orang-orang soleh, mulane perbanyak mengenal orang soleh. Dan kenal, tapi ojo kenal kok. Termasuk wong-wong sing dikatakan cilaka niku ana wong kenal wong soleh, tapi kenal wong soleh dia terhalang untuk bisa meniru orang-orang soleh. Bahaya pindho. Maka ada satu santri itu berkomitmen begini. Saya tidak berani mencari guru banyak karena saya takut tidak bisa takdim pada guru yang banyak. Ada santri yang seperti itu. Seperti saya dulu. Saya itu mondok tidak mau pindah, bah goblok, bah pinter. Saya punya prinsip, saya harus mondok di satu kiai saya. Karena apa? Semakin kita banyak guru, semakin seorang membanding-bandingkan gurunya. Ketika murid membandingkan gurunya, wow, bahaya. Jangan kau banding-bandingkan diriku atau kalau nanti. Kalau mau punya prinsip saya dulu aku gak pindah pesantren. Masih goblok penting aku melak yai, sing penting goblok kita, sing penting yai ridho karo kula pun terima.
Sing penting kiai ridho. Goblok urusane sapa, urusane Allah. Pinter urusane Allah. Tapi tugas saya bagaimana untuk mendapatkan ridho guru saya. Itu yang saya kejar sama saya mondok. Goblok pinter ra masalah. Sing penting kula oleh ridane guru kula. Namun niku sing kula kejar. Saya takut nanti kalau saya nanti pindah pondok, otomatis saya akan merendahkan guru saya yang dulu, mengunggulkan guru yang sekarang. Atau sebaliknya, neng kene ra penak kiyaine, penak ning kono aku mbiyen ning kono kiyaine kok enak biang to bro kiyaine, ning kene jan ndak mending kiyaine. Ada kata-kata itu muncul ketika orang banyak guru. Makanya apalagi kalau masuk dunia thariqah, guru harus satu, tidak boleh banyak guru. Sekali Anda mengangkat guru lagi, berarti Anda menduakan gurumu. Kalau orang sudah menduakan gurunya, maka dalam dunia thariqah dikatakan ini murid akan putus rahmat guru dari rahmat guru kepadanya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan guru yang memutus, tapi murid yang memutus rahmat itu. Itu abote wong berthariqah. Abote wong berthariqah. Memang yo trae ngoten barang selamat itu mesti abot. Barang selamat itu mesti kepengen selamat itu mesti abad ujiannya mesti kata. Nah, Anda akan ditolong. Kenapa amatul muslimin, amatul mukminin tidak lama di neraka? Ternyata ada syafaat dari Nabi, ada syafaat orang-orang soleh yang kita kenal, yang kita betul-betul bisa mengikuti apa yang menjadi amalan-amalan solehnya orang soleh itu, sehingga kita dikenal orang soleh, maka kita akan ditolongnya. Ya Allah mbak jenengan. Masya Allah, moga gini, Masya Allah, subhanallah, enaknya kita hanya itu. Kalau kita mau ngandalin amal mana yang kita andalkan, amal karena sing ikhlas ngene iki. Ya mek ngandalno wong saleh, ngandalno duwe guru, namun niku tok. Moga-moga lek duwe guru selamat, tapi guru di sini ya guru-guru mursyid niku lho, guru-guru thariqah yang akan mampu mengentaskan kita di tengah-tengah azab Allah berupa neraka itu. Jadi kenapa kok dikatakan la takhafu ta'bidal adab? Karena akan ada syafaat dari para nabi dan ada syafaat dari para salihin. Orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Nah ini, orang soleh pun delalah sering mengatakan jenengan orang-orang miskin yang pernah kita santuni, orang-orang du'afa yang pernah kita santuni itu betul-betul akan memberikan pertolongan kepada kita karena fa'innalahum daulatan yaumal qiyamah, karena orang-orang fakir, orang-orang fuqara punya daulah di hari kiamat, punya kekuatan, punya kekuasaan yang dipersilahkan oleh Allah. Silahkan kamu cari siapa orang-orang yang mengingat dirimu ketika kamu dalam kondisi kefakiran. Justru apakah mereka yang melupakan kamu ketika dalam kondisi kefakiran, ataukah kamu diingat mereka? Silahkan kamu cari bahwa dia ke surga. Ini yang akan membuat la takhafu ta'bidal azabi. Janganlah kalian takut akan lamanya di neraka. Tidak lama kok kalian itu. Nah, bagi kita yang klaster amatul mukminin. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, wa abshiru, ngaten iki terusane nggih. La takhafu la tahzanu ala fadl thawab wa abshiru bil jannati, yakni marji'ukum ilal jannati. Pasal nomor tunggal ini. La tahzanu ala fadl thawab, ojo kuwatir pahalamu tetep enak, ojo wedi, la kumpul wong saleh biyen, la majelis taklim biyen, tenang, ijene datane ning kene yuk, ada datanya, dan khawatir. Wa absyiru, bahagialah kalian dengan surga, yang artinya marji'ukum ilal jannah, tempat kembali kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya mesti mesem itu dikabari kaya ngene Bu. Ya mesti mesem dikabari berita surga iki jajale. Padahal ketika orang sudah betul-betul maut, dia tidak akan percaya kecuali neraka dan surga. Percaya mantep Gusti Allah eneng. Lah ijek ngene rapat pada Gusti Allah biasa kok. Nggih, lah ijek dong waras ngene karo dosa ora percaya. Ya Gusti lagi percaya kok piye ngene iki kok lak boleh piye. Orang pada percaya. Ya. Tapi ketika sudah sakaratul maut, tidak ada kata manusia tidak percaya akan yaumul akhir. Semua orang akan percaya adanya Allah.
Semua orang kan percaya janji-janji Allah. Semua orang kan percaya bahwa ancaman Allah itu tidak main-main. Ancaman Allah tidak main-main. Ya. Wailun likulli humazatil lumazah. Tidak main-main. Wawailun lil musallin alladzina wa salatihim sahun. Tidak main-main. Janji-janji Allah, wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Iku ya main-main, itu pasti terjadi. Namun kala itu kita masih nopo seolah-olah tak percaya tenan tak ana merokok tenan tak ngono. Wah, greget wae. Tenan tak. Rokok ki ana yang tenan tak. Ora ngajar. Rokok yang tenan tak. Itu tenanan kok ora tenan. Kita kita maksud itu. Betul enggak Allah janjinya itu? Bahwa mamin dapatin fil ardi ila Allah yang tenan lah. Tenan. Allahul khalaqakum tsumma razaqakum kuwi tenan lah. Tenan. Bisa percaya. Kalau wis detik-detik ngindamu ayanati malakil maut ketika kula panjenengan pinanggih naminipun Israel barulah kita nanti sadar mengakui bahwa apa yang disampaikan Allah itu hak, apa yang disampaikan Rasulullah itu hak. Maka hanya mereka yang beruntung siapa? Innalladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang selalu berusaha Allah, hatinya lah yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan demi kebahagiaan ketika kabar gembira diberikan oleh Allah melalui para malaikatnya yang akan menentukan gimana posisi kita setelah hidup di dunia, bagaimana posisi kita setelah di alam kubur nanti sudah diberi bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan. Tujuh emas, tujuh bondo sing dadi marme ati kula sampean ya kuwi ketika kita ditempatkan Allah di tempat yang layak di sisi Allah. Ini yang semestinya menjadi program pokok manusia di dalam mencari kebahagiaan yang hakiki. Bukan yang lain. Kebahagiaan hakiki adalah tatkala kula jenengan nantinya ditempatkan di sisi Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kuwi langgek bahagia sing tenanan itu ngeri-ngerikan. Kita ketika mencari kebahagiaan dengan mencarikan jalan kebahagiaan untuk menuju itu, maka kita bukan termasuk orang yang maghrur, bukan termasuk orang yang tertuju. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa jam 2 lebih. Muga-muga sekedhik sing kula aturaken wonten siang sore menika, mugi-mugi wonten barokah, wonten manfaatipun. Adapun yang 4 nanti malam kita sambung lagi di majelis taklim Hatta Al-Air dari keluarga napa Bu Warahmah ya. Langsung undang keluarga Warahmah. Kita lanjutkan tentang bisyarah niki karena beliau juga acaranya doa bersama untuk leluhurnya dari keluarga Warahmah ya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada sore hari ini barokah lemang aminkan hajatipun binarse, hajatipun binuni. Ya muga-muga diberi berkah oleh Allah, barokah amin panjenengan. Mungkin pulau panjang sami yang hadir pada sore hari ini, insyaallah luar biasa pengunjungnya. Dengan pondokan Roman Tah, kayak guru dewi Roman Tah gitu ya. Dan guru Roman Tah. Soalnya persiapannya kayak 180 untuk orang atau tipu terus yang guru bagian teh. Kepulane Bu nggih. Iya, Pak, seneng iki telas, Pak. Pripun iki, Pak? Ampun gremeng gitu ya. Biasanya semua persiapannya tak wonten. Apa? Niki wae kan. Oh nggih, muga-muga ini hari baik, hari Kamis itu hari baik untuk hajatan ternyata nggih. Kenapa? Kita disampaikan nanti dilaporkan Allah hari Kamis ini amal kita dilaporkan. Oh, hari Kamis kita pengajian masyaallah. Kamis lah hajatan Kamis ae balik no. pagi ngaji, sore ngaji, ini dilaporkan ini hajatan ini. Gara-gara kamu hajatan ada 200 lebih orang ngaji gara-gara kamu. Ini dilaporkan langsung pada Allah untuk nanti sore nggih. Subhanallah luar biasa. Pantesan sing beto kakak, beto pinter kabeh sakniki wisan.
padha pinter golek dino. Ya semoga sedaya pikantuk barokah, pikantuk manfaat. Amin amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebentar malih barokah hadir panjenengan almarhumah juga keluarga dari Bu Nuni dan jenazah di ngapura Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula warga keluarga panjenengan ingkang sampun sumare, mugi-mugi dipun ngapura ya Allah, dipun tambah-tambah nikmatipun, dipun tambah-tambah rahmatipun, dipun dosaken radatan miriyatin sinan amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi al-jidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Ma'aruf hadirin hidina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban safarina ya Allah wa khalifatan fi ahlina daima wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah ya Allah وسميحة وعلما نافعا وأمانا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والظهير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقد حاجتنا وحاجتكم وحاجت الدنيا وحاجت النارسي حاجت الدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur suwun mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten bilih wonten kasar kula matur pangapunten sakipun akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.